Kecelakaan beruntun, 2 orang meninggal. Melestarikan permainan layang-layang. Sukses budidaya melon premium. Selamat pagi saudara, Kompas Madiun hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi penting dan menarik lainnya akan kami sajikan dalam Kompas Madiun hari ini. Selama 30 menit ke depan bersama saya Dia Ayu, inilah Kompas Madiun selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, seorang kasir minimarket di Jember, Jawa Timur ditangkap polisi karena menggelapkan uang perusahaan tempat kerjanya hingga puluhan juta rupiah. Pelaku menguras uang perusahaan untuk bermain judi online dan terlilit pinjaman online. Mujtabah tak berkutik saat tim unit reskrim kepolisian sektor Bangsal Sari Jember, Jawa Timur menangkapnya di tempat kerjanya atas laporan perusahaan karena diduga menggelapkan uang perusahaan. Warga Karangbayat, Kecamatan Sumber Baru, Jember, Jawa Timur, ini hanya terdiam saat polisi menggelandang pelaku ke Mapolsek Bangsal Sari, Jember untuk menjalani pemeriksaan. Dalam pemeriksaan terungkap pelaku yang juga kasir minimarket telah menggelapkan uang setoran sebesar 30 juta rupiah untuk bermain judi online. Polisi menemukan bukti transfer di ponsel miliknya, serta data cetak transaksi dari salah satu bank tempat transaksi dilakukan. Barang bukti yang berhasil disita diantaranya 1 buah buku rekening, 1 kartu ATM, 1 buah ponsel untuk judi online, dan data cetak transaksi transfer untuk permainan judi online. Dia menggelapkan uang dari toko tersebut senilai 37 juta, yang mana uang tersebut seharusnya dia yang bertugas untuk menyetorkan ke perusahaan. Ternyata uang tersebut sebagian digunakan untuk dimasukkan ke rekening pribadinya dia dan ditransfer untuk deposit permainan judi online. Pelaku terancam dijerat pasal 374 KUHP tentang penggelapan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Tim Liputan, Kompas TV Jember, Jawa Timur. Saudara, 2 orang meninggal dunia usai terlibat kecelakaan beruntun di Kediri. Korban meninggal akibat terlindas truk. Video amatir ini merekam saat petugas mengevakuasi korban kecelakaan di kawasan Tugurejo, Kabupaten Kediri. Korban meninggal dunia usai terlindas oleh roda truk. Peristiwa itu berawal saat 2 truk dan 1 motor saling menyalip dari arah utara menuju selatan. Namun tiba-tiba mobil di depannya masuk ke jalur hingga menyerempet pengendara motor. Posisi motor yang berada di tengah truk membuat 2 pengendara motor yang berboncengan terjatuh tepat di bawah roda truk. Hal itu membuat 2 orang tewas di tempat kejadian. Mengetahui hal itu, petugas mengevakuasi korban dan membawa ke rumah sakit terdekat. Ya, untuk kronologis awal setelah olah TKP tergandeng melaju dari arah SLG ke selatan, kemudian ada kol diesel hendak menyalip dari arah belakang, kemudian tiba-tiba dari barat jalan ada Innova keluar mau masuk juga ke arah selatan, akhirnya terjadi laka. Terus posisi kendaraan Vario warna merah itu posisinya ada di tengah-tengah antara tergandeng dan kol diesel. Untuk korban ada berapa? Untuk korban 2 orang. Kondisinya info awal meninggal dunia. Ketiga sopir kendaraan kini masih dalam pemeriksaan petugas Satlantas Polres Kediri. Tim Liputan, Kompas TV Kediri, Jawa Timur. Saudara, kami akan kembali dengan informasi harga tomat di Madiun, Jawa Timur anjlok. Akibatnya para petani tomat harus menelan kerugian. Sesaat lagi usai jeda berikut.
Masih bersama saya Dia Ayu dalam Kompas Madiun. Saudara, petani di Kabupaten Madiun, Jawa Timur mengeluhkan anjloknya harga tomat pada panen kali ini. Tomat kini hanya dihargai Rp1.500 sampai Rp2.000 per kilogram. Selain masalah harga, adanya sejumlah hama juga menjadi kendala petani. Anjloknya harga tomat begitu dirasakan oleh petani di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Salah satunya adalah Joko Utomo, petani berusia 50 tahun asal desa Singgahan, Kecamatan Kebonsari. Menurut Joko, tomat dari petani saat ini dihargai sangat rendah oleh pengepul, yaitu sekitar antara Rp1.500 hingga Rp2.000 per kilogram. Padahal hasil panen terbilang cukup baik. Harga ini terbilang sangat rendah dibanding harga tertinggi sebelumnya yang pernah mencapai Rp20.000 per kilogram. Akibat anjloknya harga, diperkirakan petani hanya bisa balik modal saja. Selain masalah harga, tantangan lain yang dihadapi petani adalah berbagai jenis hama, diantaranya hama trips, jamur, dan hama ulat. Namun hama tersebut bisa diatasi dengan penyemprotan pembasmi hama secara rutin. Untuk saat ini dari harga sama pemberantasan untuk hama dan penyakit ya, untuk musim ini. Kalau harganya sendiri gimana sih Mas? Kalau harga saat ini di pasaran cuma 1.500 sampai 2.000. Itu dari petani? Iya, dari petani. Kalau sebelumnya kemarin tertinggi sampai berapa? Kemarin sampai 20 dari petani. Ya. Dari petani ya? Iya, dari petani. Harapan petani dengan adanya turun harga seperti ini gimana? Ya, saya harap ini untuk harga itu bisa stabil ya. Dari sekitar 2.000 tanaman, petani bisa mendapat 6 kuintal tomat sekali panen. Petani berharap harga tomat dapat stabil setidaknya di kisaran Rp10.000 per kilogram, agar petani dapat merasakan keuntungan yang lebih banyak. Tim Liputan Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Saudara, seorang petani muda di Kabupaten Madiun, Jawa Timur membudidayakan beragam varietas melon premium. Greenhouse tempat budidaya kini dijadikan wisata petik buah melon. Pengunjung dapat memetik buah melon langsung dari pohonnya. Angga Trihananta, petani muda asal Desa Kebonsari, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, membudidayakan berbagai varietas buah melon premium di sebuah greenhouse samping rumahnya. Budidaya melon ini telah dimulai sejak awal tahun 2024 lalu. Sang petani mengaku seluruh proses mulai penyemaian, penanaman, hingga panen buah melon dilakukan secara mandiri. Ada 7 varietas melon unggulan yang ditanam, di antaranya Diva 15 dari Vietnam, Sweet Hami dari Cina, Honey Globe, Intanon dari Belanda, dan Dalmatian dari Korea yang saat ini menjadi favorit pengunjung. Konsep wisata petik sendiri menjadi daya tarik. Pengunjung bebas memilih dan memetik melon dari pohon, lalu membayar Rp25.000 per kilogram. Pengunjung juga bisa mencicipi melon secara gratis. Kesini tadi untuk saya kan lihat-lihat di sosial media nih. Nah terus kayaknya ada yang menarik wisata petik melon. Nah terus itu saya ke sini terus mencoba. Nah ya ini hasilnya. Ya sempat nyoba dan tingkat kemanisannya ya manis. Jika ada buah yang kurang manis, pengunjung dapat menukarnya dengan yang baru alias bergaransi. Pengunjung pun berasal dari berbagai kalangan dan mereka datang dari berbagai kota seperti Madiun, Magetan, Blitar, dan Semarang. Dari awal itu semua kita lakukan sendiri, jadi tidak ada campur tangan dari orang lain. Jadi dari semai, tanam, terus sampai panen itu kita rawat sendiri. Itu. Ini ada berapa varietas? Di sini untuk periode kali ini ada 7 varietas dari 4 negara, Vietnam, Korea, Persia, sama Belanda, sama Cina. Ya, jadi konsumen itu bisa datang, kemudian memilih buahnya sendiri yang diinginkan besarnya seberapa itu bisa petik sendiri, kemudian tinggal timbang terus bayar. Di sini juga ada tester gratisnya juga. Di lahan 250 meter persegi, sekitar 840 batang tanaman melon ditanam. Panen maksimal biasanya jika tanaman telah berumur 70 hari.
Menjual secara langsung dengan konsep petik sendiri seperti ini bisa memberikan nilai tambah bagi petani. Tim Liputan Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Saudara, sekelompok mahasiswa di Malang, Jawa Timur memanfaatkan limbah buah menjadi cairan ekoenzim dengan beragam manfaat. Selain mengurangi sampah, cairan ini mampu membantu sektor pertanian hingga perikanan. Berawal dari inisiatif sekelompok mahasiswa dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang yang tengah menjalani program KKN di Pasuruan dan melihat banyaknya buah dengan kualitas tak layak jual dibuang ke sungai, membuat mereka mencoba memanfaatkan limbah buah tersebut. Mereka memutuskan membuat cairan ekoenzim. Caranya pun mudah, limbah buah jeruk, apel, lemon, buah naga hingga nanas dipotong kecil-kecil. Satu takaran pembuatan cairan ini membutuhkan 2,7 kg limbah buah. Potongan buah kemudian dimasukkan ke dalam air galon dan dicampur dengan cairan kolase. Setelah dikocok, cairan ini didiamkan selama 3 bulan, maka jadilah ekoenzim. Cairan ekoenzim ini memiliki beragam manfaat untuk sektor pertanian, peternakan, hingga perikanan. Mulai pengganti pupuk hingga campuran mulai hewan ternak untuk menjaga kesehatan hewan ternak. Jadi awalnya itu kita survei lokasi di Desa Kalitunggal, Kabupaten Pasuruan, yang mana di lokasi tersebut itu memiliki banyak potensi, terutama potensi di bidang pertanian dan perkebunan. Dan di sana itu adalah komoditas dari buah-buahan seperti apel, lemon, dan jeruk. Nah, yang mana apabila buah-buahan di sana itu jatuhnya murah, itu sama warga desa itu tidak dijual, namun dibuang ke sungai, dan itu dinamakan dengan buah BS, tidak bisa dijual dan tidak dikonsumsi sama orang warga sana. Lalu dari situ muncullah inisiatif dan inovasi dari kami untuk memanfaatkan buah-buahan yang tidak bisa dijual dan tidak bisa dikonsumsi tersebut menjadi produk ekoenzim seperti itu. Saat ini cairan ekoenzim ini sudah dijual di pasaran dengan harga terjangkau mulai Rp5.000 per botolnya. Tim Liputan Kompas TV Malang, Jawa Timur. Saudara, maraknya anak kecanduan gadget menginspirasi sekelompok mahasiswa di Malang membuat mainan edukasi yang dirancang mengalihkan perhatian anak dari gadget. Robot ini membuat anak dapat belajar coding secara mudah. Sekelompok mahasiswa dari jurusan Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Malang menawarkan solusi kreatif melalui inovasi robot edukasi bernama Qbot. Robot ini terbuat dari kombinasi perangkat keras dan lunak. Didesain lucu, robot ini menggunakan metode coding yang mudah dengan memanfaatkan blok-blok visual yang tinggal ditarik dan ditempel. Dengan cara ini, anak pun akan mudah memahami logika dasar pemrograman sehingga bisa sekaligus belajar coding dengan menyenangkan. Qbot dapat dirakit menjadi 3 model berbeda, yakni mengikuti garis, memindahkan barang, hingga menghindari rintangan. Dengan konsep modulator, robot ini membuat anak tidak cepat bosan dan terus mengeksplorasi berbagai fungsi robot. Mulai merakit robot secara mandiri hingga menyusun alur coding. Kita bikin Qbot ini untuk anak-anak, dan Qbot ini 3-in-1, jadi ada 3 fungsi dalam satu robot. Nah, perbedaan dari robot yang lain itu kita codingannya karena untuk anak-anak kita bikin lebih mudah. Kita memakai aplikasi M-Block, mana codingannya itu tinggal digeser-geser kayak gitu. Jadi lebih friendly untuk anak-anak. Diharap inovasi robot edukasi ini dapat menjadi ekstrakurikuler yang menyenangkan dan mengedukasi di berbagai sekolah, khususnya siswa sekolah dasar. Tim Liputan Kompas TV Malang, Jawa Timur.
Saudara, sebagai upaya melestarikan budaya lokal dan asah kreativitas, siswa madrasah di Kabupaten Madiun, Jawa Timur diajak membuat sekaligus bermain layang-layang. Guru akan memberikan nilai terbaik dari segi keunikan layang-layang dan lama durasi terbang. Puluhan siswa Madrasah Sanawiyah Negeri 13 Kabupaten Madiun, Jawa Timur diajak bermain layang-layang oleh guru. Tidak hanya mampu bermain atau menerbangkan saja, masing-masing siswa diwajibkan membuat sendiri layang-layang untuk mengasah kreativitasnya. Selain seru, kegiatan di luar kelas bertajuk Festival Layang-Layang ini juga bisa menjadi wadah siswa mengekspresikan imajinasinya ke sebuah karya. Kerangka layang-layang tradisional yang diterbangkan ini dibuat dari bambu. Untuk sayap, kebanyakan mereka memanfaatkan bahan dari tas kresek bekas. Sedang main festival layangan, Pak. Oh, yang menyelenggarakan siapa? Dari sekolah ya? Ya, dari sekolah. Oh, itu diajak itu sama guru-guru. Iya. Kalau ini layangan ini buatan sendiri atau berdua? Buatan sendiri, Mas. Buatan sendiri. Dari apa bahannya? Dari kayu pring, bambu. Dari bambu. Terus sama benang. Plastik ya, plastik bekas itu ya. Kresek. Seru nggak, Mas? Bermain seru banget. Ini? Kalau seperti ini sudah sering nggak digelar? Sering. Sering ya. Setiap layang-layang diberi penilaian oleh guru. Penilaian meliputi keunikan warna, teknik menerbangkan, dan lamanya durasi terbang. Untuk melestarikan budaya yang ada di daerah sekitar sini, Mas, budaya lokal. Kemudian yang ketiga adalah untuk mengembangkan kreativitas anak-anak. Ini anak-anak layangannya ini buat sendiri-sendiri. Ada yang perorangan, ada yang kelompok, seperti itu. Ini semua, Mas, kelas 7, 8, 9, baik laki, anak-anak laki, siswa laki maupun siswa perempuan. Dengan maksud biar mereka ini untuk menumbuhkan rasa persatuan di antara adik dan kakaknya di MTSN 13 Madiun. Kegiatan semacam ini akan rutin digelar setiap setahun sekali, agar siswa menikmati kegiatan sekolah yang menyenangkan sambil melestarikan budaya lokal. Tim Liputan, Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Saudara, karnaval yang digelar Kota Madiun, Jawa Timur mengusung berbagai pertunjukan seni dan budaya. Madiun Karnival bertepatan dengan perayaan HUT ke-80 kemerdekaan RI ini mengundang antusiasme tinggi dari masyarakat. Pawai budaya yang dikemas ke dalam Madiun Karnival Senin sore diikuti oleh 38 kelompok peserta dari unsur pemerintahan dan lembaga swasta di Kota Madiun. Acara ini penuh kemeriahan dengan masing-masing peserta unjuk kreativitas. Selain beragam atraksi, karnaval ini turut menampilkan beragam budaya tanah air seperti pencaksilat, tokoh legenda, sampai dengan tari-tarian daerah dan pakaian adat berbagai suku. Ribuan warga Kota Madiun nampak memadati sepanjang rute pawai. Selain itu, karnaval juga menampilkan berbagai kostum unik. Ini diklaim turut memberikan dampak ekonomi signifikan. Pelaku usaha mulai dari penjahit hingga salon persewaan kostum mendapatkan manfaat besar dari ramainya acara ini. Karnaval yang berlangsung sekitar 4 jam ini mengambil rute mulai dari Jalan Pahlawan, Jalan Cokro Aminoto, dan berakhir di Jalan Haji Agus Salim. Di tahun berikutnya, karnaval akan melibatkan anak-anak agar leluasa menampilkan bakatnya. Ya, kegiatan sore ini kita ada Madiun Karnival. Saya ucapkan terima kasih semua Forkopimda yang hadir dan semua OPD tampil luar biasa. Jadi perkembangannya pesat sekali. Seni-seni yang ada di Madiun, salon yang ada di Madiun, semua greget luar biasa hari ini. Jadi kita puas sekali hari ini ada Madiun Karnival yang diikuti masyarakat sampai 4 jam. Hebat, nggak ada yang putus, yang jelek, semuanya baik. Pemerintah Kota Madiun berharap karnaval budaya ini dapat terus berlanjut setiap tahun, terutama pada perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI, sehingga bisa memberikan ruang bagi semua lapisan masyarakat untuk berkreasi dan berkontribusi. Tim Liputan, Kompas TV Madiun, Jawa Timur.
Saudara, pemerintah Kabupaten Kediri melakukan ekskavasi Candi Tondo Wongso, warisan Kerajaan Mataram kuno. Ekskavasi ini dilakukan agar mengetahui bentuk asli candi sehingga dapat digunakan sebagai tempat wisata sejarah. Tim arkeolog Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kediri ini melakukan ekskavasi Candi Tondo Wongso di wilayah Gura. Tujuan dalam ekskavasi kali ini, tim arkeolog mampu menemukan bentuk bangunan asli candi. Hasilnya, tim arkeolog telah menemukan bangunan yang diduga gugusan candi dan mandala atau tempat untuk belajar agama Hindu. Nantinya bangunan ini akan diberikan pelindung agar tetap terjaga. Selain itu, petugas berharap kawasan candi nantinya dapat dimanfaatkan sebagai destinasi wisata budaya. Candi Tondo Wongso sendiri merupakan bangunan sejarah warisan Kerajaan Mataram kuno pada tahun 1006 Masehi. Candi yang memiliki luas lahan 9.700 meter persegi itu ditemukan pertama kali pada 2006 yang lalu. Situs itu terkubur material vulkanik Gunung Kelut. Untuk kali ini kita lebih ke pengupasan, jadi lebih ke pengembangan. Jadi untuk membuat cungkup, untuk melindungi dan menunjukkan ini kepada masyarakat, ini kan harus diberi cungkup ya. Tapi cungkup itu sendiri kalau kita membangun kan tidak boleh asal. Jadi kita menggunakan beberapa test pit seperti yang ada di belakang. Kita pastikan tanah itu bebas dari struktur, baru kita bisa membuat fondasi untuk cungkup. Nah, kemudian setelah cungkup ini nanti berdiri, tentunya nanti candi induknya akan kita kupas, kita tampakkan, sehingga orang yang datang ke sini, baik itu mau belajar atau mau berwisata, bisa melihat dengan jelas bahwa Tondo Wongso itu candinya seperti apa. Ekskavasi kali ini dilakukan selama 10 hari mendatang. Petugas bekerja sama dengan BPKW dan tim arkeolog Padma. Tim Liputan, Kompas TV Kediri, Jawa Timur. Sampai di sini Kompas Madiun hari ini, saya Dia Ayu mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas undur diri dan berterima kasih atas perhatian Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.